Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Ketemu lagi ya dengan saya, saudara. Biasalah, saudara, saya akan berbagi-bagi ilmu karena membagikan ilmu yang benar kan itu kewajiban yang disuruh oleh Tuhan. Jadi, kalau saya selalu tampil di media sosial untuk berbagi ilmu, itu yang disuruh oleh Tuhan ya, sebagai kewajiban kita manusia menuruti perintah Tuhan. Kalau kita punya ilmu, ya wajib disebarkan ya. Nah, saudara, kita harus tahu kan, bulan-bulan dalam setahun itu kan ada 12 bulan ya, dan namanya berbeda. Dan kita harus tahu bulan, semua bulan pasti baik ya, semua bulan pasti baik. Tapi ada bulan-bulan yang diagungkan oleh Tuhan, atau bulan yang harus kita menjadi sakral hidup kita manusia, atau menjadi diperingati gitu, hari bulan-bulan tersebut yang diagungkan oleh Tuhan, atau bulan yang lebih mulia dari bulan yang lainnya. Kita harus tahu ya. Nah, saya akan membahas itu ya, bulan yang diagungkan oleh Tuhan, dan kita sebagai manusia wajib mengagungkannya atau mengsakralkan bulan tersebut sebagai bulan yang suci ya, bulan yang agung. Nah, yang pertama bulan Muharram ya. Apa itu bulan Muharram? Ini khusus umat Islam ya. Apa itu bulan Muharram, keagungan yang ada dalam bulan Muharram? Kita harus tahu ya, umat Islam. Bulan Muharram, kita wajib merayakan bulan Muharram pada tanggal 1 Muharram. Kenapa kita wajib merayakan bulan Muharram pada tanggal 1 Muharram? Ya, kita harus tahu. Yang pertama kali Allah menciptakan yaitu Nur Muhammad. Dan bentuknya Nur Muhammad berbentuk bulat dan berwarna hijau, dan ada lafaz Muhammad di dalamnya dalam bahasa Arab. Dan diciptakannya Nur Muhammad itu pada tanggal 1 Muharram sebagai yang pertama kali Allah ciptakan, yaitu ruhnya Nabi Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu ruhnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad disebutnya bapaknya semua ruh. Kita harus tahu. Jadi bulan Muharram itu tanggal 1 Muharram kita wajib mengagungkan wahai umat Islam, karena yang pertama kali diciptakan ruh yaitu ruh pemimpin kita, yaitu ruh Nabi Muhammad sebagai bapak moyang semua ruh. Dan diciptakannya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, serta isi 7 lapis langit serta isi 7 lapis bumi itu pada tanggal 1 Muharram, hari Jumat harinya. Kita harus tahu ya. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan yaitu Nur Muhammad sebagai ruhnya Bapak Muhammad, sebagai ruhnya yang pertama kali diciptakan yaitu ruh Nabi Muhammad sebagai ruhnya semua ruh ya. Dan diciptakannya pada tanggal 1 Muharram, hari Jumat. Dan diciptakannya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, serta isi 7 lapis langit serta isi 7 lapis bumi pun pada tanggal 1 Muharram, hari Jumat. Maka hari Jumat disebut hari yang agung atau rajanya hari, karena sejarahnya ya. Jadi ciptakannya alam dunia ini, diciptakannya ruh Nabi Muhammad pada tanggal 1 Muharram, hari Jumat. Maka hari Jumat disebut rajanya hari ya. Kita harus tahu. Nah, bagaimana kita merayakan 1 Muharram tersebut? Ya, kita dengan kalau zaman sekarang ada pawai obor ya, ada tablik akbar, ada sodako ya, pemberian dari orang-orang kaya itu merayakan ya kedatangan yang diciptakan yaitu Nabi Muhammad sebagai ruhnya bapak moyang semua ruh ya, Nabi Muhammad yang diciptakannya ruh pertama kali ya. Dan bulan yang kedua yang diagungkan oleh Tuhan, kita harus tahu yaitu bulan Maulid atau Mulud ya, Rabiul Awal atau Mulud kalau di kita ya. Kenapa kita wajib merayakan bulan Maulid pada tanggal 12 Mulud atau Rabiul Awal? Kita harus tahu sejarahnya, kita harus tahu karena 4 rasul yang mengemban amanah dari Tuhan yang membawa kitab suci, yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Quran, yang menerimanya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad dilahirkannya sama pada tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin. Kalau Nabi Muhammad malam Senin, kalau Nabi yang lainnya hari Senin. Ya tentunya kalau abad-abadnya berbeda kan, abadnya berbeda dan tahunnya juga berbeda, tapi dilahirkannya sama pada tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin. Kita harus tahu, maka semua umat Islam wajib memperingati tanggal 12 Rabiul Awal sebagai menyambut kelahiran para rasul yang mengemban amanah yang sangat berat. Jadi para rasul itu mengemban amanah dari Tuhan yang sangat
sangat berat, yaitu menyebarkan ilmu-ilmu dari Tuhan atau yang disebut kitab suci kepada umat-umatnya waktu itu, manusia-manusia waktu itu ya, kita harus tahu. Nah, yang ketiga ya, yaitu bulan puasa. Ada apa di bulan puasa ya? Kita harus tahu, kita wajib menyambut bulan puasa. Tapi kita harus tahu sejarahnya menyambut bulan puasa. Nah, sekarang kan bulan Rajab juga ada nadoman ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sabana wa barikna Ramadana wa hasil makosidana. Nah, itu nadoman itu apa? Coba kita tebak ya saudara, kita harus tahu. Jadi kita masih ada usia di saat bulan Rajab ini untuk segera menyambut hari yang suci, yaitu bulan puasa. Semoga kita dipanjangkan umur sampai ke hari puasa untuk mendapat barokah dari bulan puasa atau berkah ya. Hasil makosidana untuk apa tuh, mencapai segala maksud kita atau cita-cita kita. Tapi kita harus tahu sejarahnya ya. Ada apa di bulan puasa sampai umat Islam merayakan bulan puasa 1 bulan dengan cara berpuasa? Saya kasih tahu ya. Nabi Muhammad ya, sebagai pemimpin kita umat Islam, sebagai nabi terakhir dan rasul terakhir yang menerima kitab suci Quran pada bulan puasa di tanggal 17 Ramadan. Quran diturunkan oleh Tuhan Sang Pencipta melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad wajib menghormati turunnya Al-Quran di bulan puasa tersebut dengan berpuasa 1 bulan lamanya. Jadi kita harus tahu di bulan Ramadan kita puasa 1 bulan itu menghormati turunnya Al-Quran, yang di saat turunnya Al-Quran itu diturunkannya pada tanggal 17 Ramadan atau yang disebut Nuzulul Quran. Kita harus tahu ya saudara. Jadi menyambut bulan puasa itu kita menyambut diturunkannya kitab suci kita sebagai pedoman kita, yaitu Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita pada tanggal 17 Ramadan atau Nuzulul Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadi Quran ini pedoman kan, pedoman kita umat Islam. Dan yang keempat, bulan yang diagungkan yaitu bulan Rajab. Kita harus tahu ada apa di bulan Rajab ya. Nah, saya kasih tahu, bulan Rajab bulan yang agung. Karena apa? Karena Tuhan telah memberi mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, yaitu di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Masjidil Aqsa Palestina tembus ke langit ketujuh yang bernama Sidratul Muntaha dan bercuapan langsung dengan Tuhan, yaitu menerima perintah sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad beserta umat Nabi Muhammad. Nah, kita wajib tahu itu. Ada apa kita wajib menjalankan sholat 5 waktu? Apa sejarahnya? Yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad di tanggal 27 Rajab. Apa itu Isra Mi'raj? Yang disebut Isra Mi'raj itu perjalanan di waktu malam, karena Nabi Muhammad diberangkatkannya tengah malam sampai jam 3 malam. Begitu ya diberangkatkannya dengan jasadnya. Bukan hanya ruh saja, Nabi Muhammad diberangkatkan langsung dengan jasad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa tembus ke langit ketujuh sampai bercuapan dengan Tuhan, menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, kita sebagai umat Islam wajib tahu sejarahnya, wajib mengagungkan bulan tersebut, karena bulan tersebut ada hari sakral, sejarah-sejarah yang agung. Nah, kita harus tahu ya. Jadi kita jangan salah kaprah ya, kalau bulan Ramadan itu panen pahala begitu ya. Kalau bulan Ramadan itu semua dosa akan habis, kita akan kembali lagi suci. Nah, kita harus tahu, jangan salah kaprah dalam itu ya. Saya sudah kasih tahu kalau bulan Ramadan itu kita wajib melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan itu untuk menghormati turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan ya, yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Quran itu pada tanggal 17 Ramadan atau Nuzulul Quran. Nah, kalau penebusan dosa ya tergantung amal perbuatan kita, apakah kita menjalankan perintah Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad atau tidak. Tapi kalau tidak menjalankan perintah Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad di saat bulan puasa Ramadan, walau puasa kita 1 bulan
tapi tidak menjalankan semua perintah-perintah Tuhan, ya tetap saja kita tidak akan hapus dalam dosa. Karena hapusnya dosa tergantung sama perbuatan kita. Apakah kita kalau sudah punya dosa bertobat atau tidak. Dan bertobat itu bukan hanya kepada Tuhan, tapi bertobat itu kepada manusia yang bersangkutan dengan kita. Karena Tuhan Maha Pengampun. Kalau kita tidak sholat, tidak puasa, tapi akhlak baik kepada sesama, contoh ya. Nah, kita tobat, ya Allah, saya akan menjalankan perintah Allah, yaitu sholat, puasa, dan tobat kepada Allah. Allah mengampuni karena Allah Maha Pengampun. Tapi Allah telah menyuruh kalian untuk bertobat dengan sesama. Karena kalau kalian hanya meminta ampun kepada Allah tanpa meminta ampun kepada orang yang bersangkutan, orang yang bersangkutan sakit hati dengan kalian tidak mengampuni, Allah pun tidak akan mengampuni kalau orang yang bersangkutan tidak mengampuni kita. Makanya kalau kita ingin hapus dosa, kalau kita punya kesalahan kepada orang-orang yang bersangkutan dengan kita, contoh kita menyakiti dengan perkataan maupun perbuatan, kita selalu mempitah, mengadu domba sampai orang yang kita pitah dibenci oleh semua orang, contohnya ya, dan kita merampas haknya, mencuri barangnya, membayar hutang tidak dibayar, ya kita datangi mereka kepada orang yang bersangkutan. Kecuali kalau dosanya yang fatal seperti membunuh, seperti menyiksa orang sampai banyak luka-luka. Nah, itu mah jurusannya tetap ke pengadilan hukum negara dan pengadilan hukum akhirat. Tapi kalau bisa dosa yang sampai tidak membunuh, tidak melukai orang lain seperti memfitnah, kan memfitnah juga kan kejam. Nah, tapi kalau kita mendatangi orang yang kita fitnah, kita maaf dan bereskan lagi namanya atau harumkan lagi namanya, itu namanya bertobat. Tapi kita kalau tidak bertobat, kita memfitnah orang lain sampai orang tersebut dicaci, dimaki oleh orang, kita hanya tobat kepada Tuhan. Maaf ya, Tuhan tidak akan mengampuni apabila manusia yang kita sakiti tidak mengampuni kita. Maka kalau kita ingin bersih dari dosa, selain kita menjalankan puasa Ramadan, kita pun wajib bertobat kepada orang yang bersangkutan dengan kita ya. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita harus tahu jalan-jalan untuk masuk surga. Tapi kalau kita ingin masuk surga tanpa tahu jalannya, mana mungkin kita akan masuk surga. Tapi zaman sekarang banyak yang mengaku ahli surga, tapi akhlak tidak sesuai untuk masuk surga. Kita harus tahu ya, banyak ya sekarang merasa suci, saya ini orang suci, saya orang alim, saya orang berilmu, saya pasti surga. Tapi dia tidak tahu cara-cara menuju ke dalam surga ya. Dan surga itu bukan hanya di akhirat, tapi surga pun ada di dunia ya. Jadi kalau kita menuruti jalan-jalan untuk masuk surga, bukan hanya surga akhirat, surga dunia pasti akan kita raih. Karena apa? Karena Tuhan kalau kalian ingin masuk surga, bukan hanya masuk akhirat, surga akhirat, tapi dunia dan akhirat kau akan meraihnya, itu surga. Tapi kalau kau tidak menjalankan perintahku, dunia dan akhirat kau akan masuk neraka. Jadi surga dan neraka itu bukan hanya di akhirat, termasuk di dunia. Contoh ya, contoh. Kita kan sebagai manusia itu khalifah alam dunia yang wajib melestarikan alam dunia dan berbuat baik di alam dunia yang disuruh oleh Tuhan. Karena alam dunia ini amanah dari Tuhan untuk kita kelola sebagai khalifah ya. Dengan cara apa Tuhan menyuruh manusia mengelola alam dunia? Ada cara-caranya yang diturunkan kepada manusia pilihan atau Rasul. Cara-caranya yaitu dalam kitab suci. Contohnya, kita jangan menggunduli hutan dan gunung dengan cara menebang pohon yang besar sembarangan. Jangan menutup aliran air. Wajib memberi jalan di setiap rumah. Wajib mempunyai halaman rumah gitu kan. Tapi kita tidak menjalankan itu, maka neraka dunia dan neraka akhirat Tuhan akan memberinya. Contoh, kita tidak menjalankannya ya, kita tebang pohon di gunung dan di hutan digonduli, kita membangun rumah sama sekali tidak memberi jalan, kita sama sekali tidak punya halaman, kita selalu menutup aliran air atau selokan dipakai sampah, dipenuhi sampah, akhirnya neraka datang. Apa itu neraka? Bencana. Jadi surga itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun pasti ada kalau kita menjalankan. Jadi surga itu surga dunia, surga akhirat kalau kita menuruti aturan Tuhan. Dan neraka pun kalau tidak menuruti aturan Tuhan, Tuhan akan memberinya neraka dunia, neraka akhirat. Begitu ya saudara. Jadi kalau kita ingin surga, surga dunia dan surga akhirat, jalankanlah cara-cara kehidupan dari Tuhan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia pilihan yang disebut Rasul.
dan Rasul pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad yang membawa ajaran-ajaran kebenaran dari Tuhan, yaitu Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang penuh berkah. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, lihatlah Al-Qur'anul Karim. Di sana cara-cara kehidupan ada. Tapi kalau kita hanya mengalap berkah dalam Al-Qur'an tersebut, hanya dibaca, dibagus-baguskan bacaannya, tapi tidak tahu cara-caranya atau isinya untuk kita hidup di alam dunia ini, kan yang dipertanggungjawabkan itu amal perbuatan, bukan amal bacaan ya. Kalau kita membaca terus tapi tidak mengamalkan, tetap akan dimurkai oleh Tuhan, karena Al-Quran itu yang wajib kita jalankan untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meraih surga dunia, surga akhirat. Tapi kalau kita cuma membaca doang tapi tidak mengamalkan, mana mungkin kita akan mendapat surga dunia, surga akhirat. Jadi yang akan dihisab oleh Tuhan di yaumil hisab amal perbuatan, bukan amal bacaan ya. Sekian, semoga bermanfaat ilmu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ratu, sayangku. Diteruskan dengan penerus bangsa.